rasu, rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja. Bersahaja itu kayaknya dalam sekali makna lagunya Bimbo ya. Iya benar sekali. Ini terharu mendengar lagu yang dibawakan oleh teman-teman dari Selaparang TV Akustik nih ya. Iya, Mbak Ica dan juga Bang Ugi ya. Iya benar. Nah Hari, mungkin kita beralih dulu nih kan kita sudah mendengarkan lagu yang syahdu tadi. Nah sekarang kita akan berbagi informasi kepada masyarakat tentang terkait dengan apa yang telah dirangkumkan dari media online nih. Baik, dari republika.com pemirsa, Kementerian Agama optimalkan kursus pranikah katanya. Jadi Kementerian Agama tengah merancang kursus pranikah untuk calon pengantin. Optimalisasi ini dimaksudkan guna menekan angka perceraian yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Ya masih kemudian di luar saat ini tengah direncanakan Menteri Agama juga sudah memerintahkan untuk mengintensifkan kursus pranikah. Ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kementerian Agama Mahasin yang ketika dihubungi oleh republika.co.id. Ya, masih mengatakan rancangan program ini telah disiapkan. Fokus penekanannya pada durasi pengajaran. Selama ini durasi kursus selama ini sudah ada di kantor urusan agama KUA masih kurang. Ya, di luar itu materi pengajaran juga diperkuat seperti melibatkan berbagai pihak seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan dan pengamat hubungan keluarga. Ya, itu dia berita dari republika.co.id. Kementerian Agama optimalkan kursus pranikah. Ya, kalau kita ingat Melisa di Lombok Timur juga mungkin seperti katanya Pak Suroto, Kepala BKKBN Lombok Timur, di PKB Lombok Timur, beliau mengatakan angka pranikah itu, angka perceraian itu juga turut didukung karena adanya penikah muda, ketidakpahaman dalam melaksanakan pernikahan ini. Jadi kursus pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama ini saya rasa sudah sangat tepat ya. Ya, tapi kemudian ketika kursus pranikah ini kemudian terstruktur dan harus dilakukan, wajib dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Jadinya sebelum ini dilaksanakan
Jadi ditunda dulu nih menikahnya nih. Ditunda dulu menikahnya. Oke. Mungkin kita ikut pranikah dulu baru menikah. Kursus gitu. pranikah dulu ya, penting Iya. sekali kursus Nanti- pranikah. Ya, jadi di sini kan melibatkan juga banyak seperti Kementerian Kesehatan, BPKB atau BKKBN dan sebagainya ya. Jadi bagaimana kemudian kalau misalnya usia menikah terlalu muda, itu kan dari faktor kesehatan tidak baik, kurang baik. Kemudian Iya. makanya dilibatkan Kementerian Kesehatan. Kemudian Baik. pemberdayaan keluarga agar mereka yang menikah itu kemudian tidak terjadi angka kawin cerai begitu ya. Iya. Apalagi menikah di usia produktif seperti pelajar begitu ya, sehingga mereka putus sekolah. Nah, itu yang harus dijaga tentunya. Ya. Terkait dengan regulasi juga Ria penting sekali. Penting sekali. Nanti kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari pemerintah kita, baik dari Kementerian Agama, BKKBN maupun Kementerian Kesehatan mengenai batas usia menikah dini kalau di Lombok Timur ya sedang digalak-galakan. Baik nih, tapi kita tidak akan membahas lebih lama terkait dengan bagaimana sih kursus pranikah ini. Kita akan kembali lagi ke tema kita terkait dengan bagaimana sih Maulid Nabi besar Muhammad SAW ala masyarakat Sasak. Ya. Nah, saya mau ke Mami nih. Mami, tadi kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan bagaimana sih sebenarnya euforia dalam kebahagiaan kita dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat sekarang, Mi, bagaimana kondisi saat ini? Apakah saat ini kita memang sudah memaknainya seperti masyarakat pada awal kemunculan adat istiadat atau kebudayaan ini, atau seperti apa, Mi? Lihatnya? Jadi kalau saja kita membandingkan hal-hal seperti yang dulu dengan sekarang, mungkin terlalu jauh, sangat-sangat jauh. Baik. Apa sebabnya? Ini tidak terlepas daripada erosi, gradasi apa istilahnya itu. Baik. Itu terbawa oleh budaya-budaya luar. Baik. Kita disitulah yang kita sesali, adat di Sasak itu bukan adat. Secara umum kita di Lombok ini Baik. ikut-ikutan, Tergerus oleh tergerus. budaya orang luar. Karena apa? Sekarang di Lombok ini tidak pernah mengenal namanya makan sendiri, walaupun di rumahnya dulu. Padahal dalam agama kita disarankan untuk berjamaah. Baik. Hah? Oleh dengan berkeluarga dengan ayah ibu, Begibung dong ceritanya. selalu bersama. Sekarang apalagi sama anak sendiri, sama orang anak sendiri saja kita tidak pernah makan sama-sama Baik. karena terbawa atau kita melihat dari orang pesta makan sendiri. Ya, istilah Sasaknya dia bawa sampan dan bosenya sendiri. Baik. Kalau sudah habis lepas Tidak sudah. jalan-jalan. Habis sudah terserah orang makan masih enggak. Bahkan dulu di situ sempat dimasukkan politik sama orang tua. Nah, jangan pergi berangkat dulu sebelum selesai makan isi rumah ini. Misalnya jam atau sholat maghrib. Jangan pernah berangkat sebelum habis sholat maghrib isi rumah ini. Baik, jangan kemana-mana dulu ya. Artinya supaya kita bersama-sama orang tua dulu, kan pinternya dia berpolitik. Makan dulu, harus cuci tangan semua, baru boleh mau berangkat kemana. Baik. Halus caranya ya. Sangat Baik. Halus, itu politik semua. Jadi bisa dikatakan bahwa kemudian sekarang perayaan atau euforia kita dalam memperingati Maulid Nabi ini Ya. tidak sesuai lagi. Bukan perayaan menurut saya, keprihatinan Keprihatinan. yang terjadi saat ini. Bukan perayaan tapi Ya, keprihatinan. keprihatinan. Baik. Karena bagaimanapun juga sudah berubah seperti tadi, tergerus. Nah, itulah tugas dan fungsi sekarang para tuan guru kita, para kiai atau para pemerintah lewat dengan cara bagaimana larinya kepada termasuk kawin masa kawin dini tadi itu. Ini yang betul-betul membingungkan. Dari dulu saya tahu yang paling dulu mengajak kita berbohong justru orang yang tidak boleh berbohong. Dari situ rusaknya. Baik. Hah? Kita bahas nanti terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tadi yang diungkapkan banyak sekali sebenarnya kebiasaan. Segi-segi Ya, harusnya keluarga juga didasarkan dari keluarga. Bagaimana kita kemudian menjalankan adat istiadat dan kebiasaan kita yang baik dari keluarga. Nah, saya mau bertanya ke Bapak Tuan Guru nih, menanggapi ungkapan dari Mami tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Nah, kalau Pak Tuan Guru masih melihatnya nggak? Iya, Perayaan Maulid ini masih sesuai dengan Syariat Islam atau seperti apa? kemudian atau secara agama istiadat bagaimana? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Mami tadi sebenarnya yang saya pahami secara fisik
atau secara kasat mata tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Tapi apa yang beliau maksud itu mungkin lebih ke cenderung ke niat, tujuan, dan itu berbicara soal kemerosatan itu wajar dalam segala hal, terutama dalam hal niat bahkan akhlak. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah pernah menegaskan khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman pada saat aku ada, kemudian setelahku, kemudian setelahku, kemudian, dan kita ini sudah setelah. Iya. Jadi apa yang disampaikan Mami tidak sudah relevan dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja meski demikian kita bisa mengatasinya. Kita tetap melestarikan budaya atau perayaan Maulid tersebut. Namun mungkin nasihat Mami tadi juga sangat baik, bagaimana ditingkatkan peran para ulama maupun para umara pemerintah untuk mengikis hal-hal negatif yang lumrah tersebut agar perayaan bisa kembali indah seindah dulu. Kalau Pak Tuan Guru, harapannya sendiri kepada masyarakat suku Sasak bagaimana kemudian merayakan Maulid? Silahkan rayakan sebesar-besarnya, namun harapan kita semua bagaimana perayaan tersebut benar-benar lahir dari hati yang paling dalam, lahir dari sebuah rasa gembira yang tiada tara, yang mana rasa gembira tersebut semata-mata didasari cinta yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan cinta kepada beliau maka lahir kebahagiaan yang tulus. Dengan kebahagiaan yang tulus segala sesuatu yang dilakukan tidak berat dan benar-benar positif dan untuk ke arah yang lebih positif. Kita ingin sekali kemudian perayaan itu benar-benar merayakan secara bahagia, jangan sampai seperti kata Mami tadi keprihatinan. Iya, justru ini bukan merayakan tapi kita prihatin. Mudah-mudahan bisa. Nih, kalau kita lihat di sini, ini kan kita banyak merayakan dalam setiap masuk bulan Rabiul Awal di masjid-masjid nih, di beberapa desa-desa dan dusun-dusun kemudian merayakan terkait dengan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Tapi apakah kalau Mami melihat ini bukan sekedar seremonial yang kemudian dilangsungkan tanpa kemudian ada isi yang jelas atau pengetahuan? Selama ini masyarakat suku Sasak itu kemudian merayakan semua hanya seremonial mungkin, sedangkan inti dari makna dari perayaan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari setelah perayaan itu dilaksanakan kemudian hilang. Pendapat Mami bagaimana? Nah, jadi intinya sekarang mari kita berangkat dari memperbaiki tiap-tiap kampung sendiri, tiap-tiap desa sendiri. Karena apa? Sekarang saya mungkin kalau Tuan Guru lebih banyak undangannya. Saya anda saja kalau diundang bukan 1-2 tempat diundang. Betul. Nah di situ ada perbedaan apa yang kita lihat. Sekarang kita lihat di mana-mana mungkin betul sekali kelihatan hanya seperti seremonial saja. Karena kadang waktu juga yang tidak dipikirkan. Waktu di zaman ini masyarakat banyak yang kerja. Untuk semua mereka sibuk. Kadang-kadang anaknya yang nganter. Bukan dulang. Yang saya prihatinkan pakai kantong kresek itu dia sudah di sini kami kantor masjid. Banyak tempat yang begitu. Enggak seperti dulu. Jarang-jarang ada seperti pakai nampan segala macam itu. Nah sekarang udah banyak pakai itulah sebabnya timbul keprihatinan. Jadi mereka hanya menyuruh anaknya apa yang terjadi, mereka tidak pernah merasakan nikmat dan gembira untuk merayakan itu. Itulah sebabnya dia mengatakan walaupun begitu sekarang bagaimana kita tinggal meluruskan mumpung dia supaya jangan sia-sia apa yang dia perbuat. Terus katakan Tuan Guru, misalnya dia ngirim itu supaya ada imbalannya lah, walaupun itu tanpa pamrih, misalnya dari yang sana supaya ada manfaatnya bagi mereka dan keluarganya, supaya dia hayati apa yang diberikan. Sama seperti tadi sekarang orang nikah supaya lahir dari dirinya sendiri. Nah mungkin diajar dulu, suruh ayahnya nikahkan kamu, ayah nikahkan saya sama ini dengan mas kawin sendiri, dengan mas kawin segini. Kan orang itu yang menyuruh anda itu yang bukan. Kalau saya nggak mau, jangan diajar, suruh
Minta sendiri ya? Minta sendiri sama saya. Baik. Supaya betul-betul timbul dari situ. Ya, kita kembali lagi nih ke Saya nggak mau, nggak senang melihat mereka diajar. Baik, ini Maknanya itu, semuanya ya. harus dari diri sendiri. Dari nih. iya, Itu yang paling bagus. Kegiatan. Kalau harapan kami kepada masyarakat suku Sasak bagaimana sebenarnya memaknai perayaan Maulid itu seharusnya bagaimana? Seharusnya tetap eksis karena ini kaitannya dengan agama, hubungannya dengan agama, yang walaupun itu adalah merupakan budaya, Baik. ya, tapi erat sekali kaitannya dengan agama. Nah, jadi kita di situ intinya untuk setiap ada perayaan yang begini ini dalam Islam itu tidak lebih tujuannya untuk mempersatukan umat saja, Baik. tidak terjadi perpecahan. Baik, pendidikan dalam keluarga juga ini penting bagi anak-anak kita untuk Sangat-sangat. menanamkan Itulah bagaimana sebenarnya makanya. pakaian yang harus. Kalau enggak kita sering-sering pertontonkan apa saja. Kalau sering-sering sama dengan lagu-lagu. Coba setiap malam, setiap hari di TV atau di rumah bunyikan orang berkasidah, nyair atau ngaji, mereka bisa. Tapi terkadang salah sekarang. Film justru mah Ayat mau Maulid Nabi, kita dengar lagu rock di masjid itu kan. Baik, ini sangat bertentangan dan tidak sesuai ya. Subhanallah. Oke. Saya bilang, apa ini? Nah, kalau Berarti, Bapak Tuan Guru sendiri iya, nih. agar kembali kita ke esensi nilai Islam dan kemudian mungkin perayaan secara adat istiadat pun sebenarnya tidak ada yang bersimpangan dengan tidak ada. agama Pak Tuan Guru. Karena dalam Islam sendiri itu tidak pernah mengikat ekspresi bahagia. Pada zaman Nabi pernah di suatu hari raya ada beberapa kelompok muda dari sebuah suku, kalau nggak salah suku Habsyi, ya dalam riwayat tersebut sedang berjoget-joget dan melompat-lompat di rumah kediaman Nabi. Nah, di situ salah seorang istri beliau bertanya, apakah seperti ini layak di rumah? Di rumah engkau, wahai Rasulullah, di rumah kita, di rumah seorang Nabi. Beliau ternyata menjawab dengan serta-merta, hakadha yafrahun, beginilah cara mereka berbahagia. Baik. Artinya beliau tidak melarang dan tidak mengikat, asal benar-benar lahir dari hati dan asal yang dilakukan itu tidak sampai tidak merupakan sesuatu yang haram, tidak misalnya mabuk-mabukan atau apa, maka itu boleh-boleh saja, bahkan perlu dilestarikan. Baik. Jadi esensinya ini Iya, seperti apa sih esensinya sebenarnya? menurut saya penutupnya sih kalau boleh saya ini rangkum dari sebenarnya Maulid Rasulullah itu dirayakan maupun baik itu secara Sasak maupun dia secara adat istiadat lain, selama itu menggembirakan, kemudian dari jauh dari hati keikhlasan. Kalau di Islam di Sasak itu untuk persatuan dan kesatuan umat. Iya. Kalau mungkin di tempat lain dirayakan dengan bersedekah dan lain sebagainya seperti raja yang tadi, itu sebenarnya sah-sah saja. Bagaimana? Bukan begitu, Pak? Betul. Ya, pada intinya kita merayakan dan kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Setiap 12 Kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, di mana cinta kepada beliau itu adalah syarat sempurnanya iman kita. Karena dalam sebuah hadis tidak beriman seseorang kecuali dia mencintai Rasulullah lebih dari ayah, anak dan anaknya dan semua orang. Baik, seperti lagu yang tadi itu ya, yang kemudian Rindu Rasul ya. Iya. Oke. Baik, kita akhiri. Lagu itu. Gimana? Baik. Lagu itu kan bimbo orang dulu. Sekarang nyerak-nyerak buat lagu di jalan. Ini bang kameramen juga ngajak orang-orang nyanyi. Baik. Menarik sekali ya. Ini Tuan Guru bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini membahas terkait dengan perayaan Maulid ala masyarakat Sasak. Namun sayang kita dibatasi oleh waktu. Iya. Dan kita harus berpisah nih. Terima kasih banyak Pak Tuan Guru Haji Abdul Aziz Dan Mami Wirabuana. Wirabakti maksud saya. tokoh adat Kabupaten Lombok Timur dan juga tokoh agama di Kabupaten Bumi Selaparan ini ya. Iya. Baik, pemirsa, dialog Mentari Pagi kita akhiri. Pemirsa, Maulid ala masyarakat suku Sasak. Sebenarnya bagaimana kita kembali kepada bergembira atau dan cinta kepada Rasulullah melalui perayaan
Maulid Nabi ini sendiri. Baik, dan kita juga ucapkan selamat Hari Ibu, Hari Ibu ya. pemirsa. Iya, bagi para Kepada ibu terus seluruh setiap ibu. hari kita Iya, every setiap day hari is Mother Day katanya. setiap hari adalah ciptanya hari Rame ibu ya. Buddha, iya. Tapi bagaimana kemudian hari tersebut dimaknai untuk mengapresiasi bahwa kita ini yang terlahir di dunia ini memiliki ibu Tentu yang pantas saja, iya. kita berikan Tapi kasih sayang. iya, tapi nggak cuma sehari loh. Tiap Iya. hari itu kita harus menghormati dan ibu saya buat ibu saya di rumah. Iya. Baik. Boleh aja ya. Baik, Iya. ya, terima kasih pemirsa atas perhatiannya di dialog Mentari pagi hari ini. Kita akan kembali lagi esok hari insya Allah dalam waktu dan jam dan kesempatan yang sama, Iya. namun dengan tema Tema yang yang berbeda, ya. berbeda dan tentunya tetap menarik untuk dibahas. Ya. Dan akhirnya saya Melisa Andriana dan rekan saya. Iya, saya Ari Pratama. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bersujud